Muat nggak? Shop, siapa nih yang suka dan punya hobi mendaki gunung? Bagi sebagian orang, kegiatan satu ini dianggap sangat menantang dan punya segudang risiko ya. Tapi memang tak sedikit yang kepincut sama keindahan pemandangan suasana seru dan segar yang ada di sepanjang perjalanan dan di puncak gunung tersebut. Jadi, walau punya banyak risiko, tapi dianggap sebanding dengan kepuasan yang didapat ketika menjalani aktivitas ini. Tapi nih, di balik segala kepuasan dan cerita keseruan selama pendakian berlangsung, pasti ada juga loh kisah-kisah tidak mengenakan yang terjadi. Salah satunya adalah kejadian mistis bin horor yang kerap menjadi bumbu lain dari cerita-cerita pendakian gunung. Apalagi di Indonesia nih Shop, berbagai gunung tertentu bahkan punya kisah angker di jalur-jalur trek pendakiannya. Mulai dari bertemu makhluk halus hingga disesatkan di dimensi makhluk-makhluk tak kasat mata. Bulu kuduk mulai merinding gak sih dengernya? Tapi yuk, daripada penasaran, ikutin nih cerita spotlight tentang sisi-sisi misteri di jalur pendakian gunung kali ini. Menyebut Gunung Arjuno, kalimat pertama yang mungkin teringat pertama kali adalah angker. Ya, gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ini cukup kental dengan cerita dan nuansa mistis yang menyelimutinya. Bahkan, nama beberapa titik pendakiannya punya sebutan yang menyeramkan Shop. Yang pertama alias Lali Jiwo namanya. Secara harfiah berarti hutan lupa jiwa. Konon katanya nih Shop, nggak jarang pendaki yang masuk area ini tersesat, tersasar sampai jauh dari rombongan, bahkan sampai ditemukan meninggal di tempat ini. Weleh. Karena lokasinya tepat mendekati puncak Gunung Arjuno, alas Lali Jiwo memang punya vegetasi yang jauh berbeda dengan dataran di bawahnya. Bukan lagi berupa pohon cemara gunung yang mendominasi, melainkan berupa tanaman kayu kresek yang berlumut karena cuaca. Tanaman di lokasi ini seringkali membuat pendaki bingung dan kehilangan arah. Tak jarang pendaki yang tak fokus selama perjalanan menjadi berputar-putar di tempat dan kembali ke tempat yang sama, serta dengan mudah menjadi korban di tempat ini. Tapi nih Shop, ada juga versi cerita yang bilang kalau hutan ini tuh dulunya adalah favoritnya orang-orang Belanda untuk melepas penat. Menurut Nigel Bulow, seorang sejarawan Inggris, suasana hutan di sini tuh emang tenang dan syahdu, seolah membuat jiwa dan hati lupa akan segala permasalahan. Gak heran para menir Belanda suka datang ke sini Shop. Selain alas Lali Jiwo, di sisi selatan dari puncak Arjuno juga terdapat mitos yang tak kalah mendebarkan. Pasar Setan namanya. Tak terhitung banyaknya kisah pendaki tentang mistisnya Pasar Setan ini. Mulai dari cerita adanya suara misterius seperti keramaian orang di pasar. Ada juga yang mendengar suara kereta kuda atau dokar sampai lantunan suara gamelan layaknya acara pernikahan. Konon, tempat ini memang sebuah pasar tempat berkumpulnya makhluk gaib loh Shop. Ngeri. Percaya nggak percaya, mereka yang mendaki sangat disarankan untuk tidak berhenti membangun tenda di pasar setan ini. Jika dilanggar, konon akan banyak makhluk gaib yang menghampiri. Jika dipikir secara logika sih ya, larangan berkemah di pasar setan sebenarnya memang masuk akal. Dataran luas tanpa pelindung di sekitar tempat ini akan membuat tenda para pendaki terpapar angin dari segala arah. Cuaca yang mudah berubah tentu bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan pendaki. Iya nggak sih Shop? Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga nggak luput dari cerita mistis yang menyelimuti Shop. Banyak sekali kejadian gaib yang dialami para pendaki, bahkan sejak dari awal pendakian. Contohnya di pos peristirahatan 2 yang ada di lintasan jalur pendakian, di sini banyak ditemukan sesajen berbentuk canang dan juga dupa di dekat sebuah pohon besar. Dengan suasananya yang sedikit remang-remang, tak sedikit pendaki yang merinding saat melihatnya walaupun di siang hari.
Layaknya gunung lainnya, Gunung Lawu pun punya berbagai larangan tak tertulis yang masih sangat dipercayai oleh warga sekitar. Salah satunya adalah dilarang mendaki dengan memakai baju hijau shop. Jika pendaki ngotot melanggar, konon akan ada kejadian aneh yang menimpa seperti tersesat di jalur yang sudah terlihat jelas tersebut. Selain itu, mitos yang cukup populer adalah keberadaan burung misterius bernama Kiai Jalak Lawu. Konon, Kiai Jalak adalah salah satu jelmaan dari Abdi Dalem Setia Prabu Brawijaya V yang bertugas untuk menjaga Gunung Lawu. Diyakini, burung jalak berwarna gading ini akan muncul kepada pendaki yang berniat baik dan suka menolong mereka yang sedang tersesat. Salah satu mitos juga paling terkenal di Gunung Lawu adalah keberadaan Pasar Dieng yang juga sohor dengan sebutan Pasar Setan. Di tempat lapang penuh bebatuan ini, konon seringkali terdengar suara orang layaknya berjual beli di area pasar. Suara gaib tersebut bisa muncul menjelang maghrib sampai menjelang subuh. Karena itulah Shop, ada larangan tak tertulis untuk mendirikan tenda dan menginap di tempat ini. Banyak pendaki yang mengalami kejadian misterius di Pasar Dieng ini Shop, mulai dari berjumpa dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, sampai tawaran untuk makan dan minum dari entitas astral tersebut. Katanya sih, kalau saja sempat makan dan minum makanan pemberian tersebut, orang tersebut bisa tersesat selamanya di dunia gaib. Gawat kan Shop? Pernah dengar kisah Wong Alas dan Samarantu di Gunung Slamet? Ini dia nih Shop, yang bikin gunung yang jadi atap Provinsi Jawa Tengah ini tak kalah pamor soal kisah mistisnya di kalangan para pendaki. Wong Alas secara harfiah bermakna orang dari hutan. Kisah Wong Alas menjadi salah satu cerita yang menjadi legenda masyarakat setempat. Sosok ini disebutkan mirip sebagai manusia kerdil. Wong Alas konon seringkali mengambil makanan pendaki ketika tenda sedang dalam keadaan kosong. Diyakini mereka sebenarnya sangat takut jika melihat manusia. Tidak ada lokasi yang persis di bagian mana Wong Alas ini muncul di hadapan para pendaki. Tapi banyak sekali kesaksian yang pernah melihat atau mengalami kejadian akan sosok ini di berbagai tempat di kawasan Gunung Slamet. Yang unik nih Shop, Wong Alas sendiri konon berasal dari manusia. Dikisahkan mereka merupakan pasukan dari Raden Mundingwangi dari Pajajaran yang datang ke gunung ini untuk bersemedi. Diyakini mereka memutuskan untuk melarikan diri setelah pemimpinnya tersebut kalah bertarung dengan salah satu penyebar Islam di daerah ini, yakni Syekh Atas Angin. Setelah Raden Mundingwangi takluk dan memutuskan memeluk Islam, sebagian pengikutnya pun kecewa Shop. Mereka pun masuk ke dalam hutan dan tetap mengamalkan ilmu gaibnya. Karena ilmu gaibnya itulah, mereka lalu berubah menjadi sosok siluman manusia kerdil. Tak hanya legenda manusia kerdil aja Shop, jalur pendakian Gunung Slamet juga dikenal dengan salah satu pos peristirahatan yang disebut paling angker dan mistis. Namanya Pos 4 Samarantu. Konon, asal kata Samarantu adalah samar dan hantu yang jika diartikan secara harfiah adalah hantu tersamar atau tidak terlihat jelas. Mendengar nama Pos Samarantu ini, tak sedikit pendaki yang begidik dan tak berani lama-lama berdiam di lokasi ini. Ditandai dengan adanya dua pohon besar yang sejajar layaknya pintu, pos ini dipercaya sebagai pintu masuk ke kerajaan gaib. Konon bagi pendaki yang kurang beruntung, ia akan disesatkan ke dalam dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Duh, kok ngeri kali ya Shop?